Udah mulai ya? Oh wait, aku simpan ini dulu. Tapi sebelum itu, kalian inget gak sih sama dua makeup produk ini? Kayak udah lama nih, tapi aku inget banget waktu itu aku beli pas lagi viral-viralnya. Dan mereka ini bener-bener yang kayak semua orang tuh pakai itu, dan semua orang kayak bilang ih pakai ini aja karena murah dan oke gitu. Bahkan sampai beauty influencer aja ngomongin tentang lipstick itu. Nah, pikir-pikir aku juga belinya kayak langsung banyak kalp gitu ya. Kenapa ya aku tiba-tiba waktu itu beli kalp langsung banyak banget gitu ya? Well, kayaknya beda-beda sih tiap orang. Tapi kalau menurut aku ya, sekalinya aku bilang bagus nih produknya, apalagi yang ngomong beauty influencer, tambah makin pengen beli nggak sih? Nah, itu yang mau aku diskusikan dengan kalian semua pemirsa di balik layar ini. Aku Fania dan selamat datang di talk kali ini mengenai pengaruh beauty influencer terhadap keputusan pembelian makeup dan mungkin skincare. Oke, jadi siapa sih beauty influencer ini? Nih, teman-teman pasti familiar dengan wajah-wajah di sini. Nah, beauty influencer itu merupakan seseorang yang memiliki pengikut banyak di media sosial seperti IG, YouTube, dan TikTok yang membagikan tips-tips kecantikan. Kenapa sih disebut follower banyak? Emang kalau sedikit terus bukan influencer gitu? Ya enggak juga sih. Cuma kalau misalnya ada toko A jual 1000, toko B menjualnya 2000, Mas Mbak lebih percaya buat beli di toko yang mana? Yang B kan? Apalagi keluarga sama-sama aja ya. Nah itu dia, tugas mereka kan influence ya. Kalau semakin banyak followernya, tentu aja kita kayak semakin percaya karena ya kredibilitasnya lebih tinggi gitu sebagai influencer. Dan no, nggak semua yang ada di IG, YouTube itu adalah influencer. Karena ada juga misalnya kayak selebgram. Coba apa sih bedanya influencer sama selebgram? Kalau dari yang aku baca-baca nih, menurut orang-orang itu influencer itu kredibilitasnya lebih tinggi karena mereka tuh dapat dipercaya oleh para follower mereka sebagai sumber informasi yang valid. Sedangkan kalau selebgram itu lebih ke orang terkenal yang mungkin setara sama artis gitu. Kalau menurut kalian, bisa nggak sih semua orang tuh jadi influencer? Well, menurut aku bisa sih, tapi tentu nggak semudah yang dibayangkan. Misalnya, gampangnya pasti ada syarat-syaratnya lah ya. Nah, kalau menurut aku sih, pertama itu pastinya influencer tuh harus minat ke bidang yang ditekuni. Dalam kasus ini ya tentu saja harus berkutat terus sama makeup kan. Kalau saya kalian lihat di YouTube itu suka ada kan yang kayak makeup of the year 2021, 2022, 2023, dan sampai tahun berikutnya pun mereka tetap bikin. Dan itu udah nandain seberapa mereka itu menekuni bidang yang mereka bawakan, yaitu makeup. Kemudian kedua, mereka pun harus memberikan review yang objektif dan universal. Maksudnya apa? Ya, kan orang di balik layar sana itu emangnya kulitnya sama kita? Enggak kan? Nah, karena itu mereka tuh harus bisa mengkira-kira ini tuh produknya cocok buat mereka, berarti cocok buat orang kayak apa aja. Oke? Kemudian ketiga, yaitu yang pasti konsisten dengan riset produk. Mereka kan buat influencer ini kan penting banget adanya riset karena itulah yang mereka kerjakan, mereka harus ngasih informasi gitu. Nah, jangan sampai informasinya salah kan. Nah, oke. Bahkan mereka tuh kadang biasanya tahu sampai ke ingredient apa aja yang ada di dalam makeup atau skincare produk gitu. Buat yang mau jadi influencer jangan lupa itu. Dan oh ya, jangan salah ya, walaupun mungkin ada yang namanya endorse, tapi nggak jarang kalau beauty influencer itu pasti startnya bakal mereka beli produk sendiri dulu. Dan tentu aja itu keluar modal, jadi yang mau jadi beauty influencer juga siapin modalnya. Aku yakin kalian bisa, orang namanya suka, pasti apapun bisa dijalanin lah ya. Dan dari penjabaran tadi, udah jelas banget kalau kerjaan mereka itu kan influence gitu. Berarti pasti ada pengaruh beauty influencer terhadap kenapa kita bisa beli suatu makeup product.
Ya sebenarnya sih di Indonesia sendiri tuh udah cukup banyak riset yang membahas tentang topik serupa ini. Aku tuh pernah lihat riset mengenai produk Garnier di Surabaya, dan ini tuh produknya tentang apa ya, responden apakah adanya pengaruh positif gitu kan terhadap keputusan pembeli ketika membeli produk Garnier, dan ternyata hasilnya adalah ya ada pengaruh positif. Dan riset lain juga dilakuin di Bandung, yaitu oleh Telkom University mengenai produk makeup makeover oleh beauty influencer Tasya Farasya. Nah, di sini juga ditunjukkan ada hubungan positif antara beauty influencer dan produk tersebut. Walaupun ada faktor-faktor lain gimana kayak misalnya nggak harus influencernya Tasya Farasya dan segala macam yang bikin mereka pengen beli suatu produk. Emang sebenarnya kalau misalnya dibilang bakal langsung beli, ya enggak juga ya. Pasti ada faktor-faktor lain yang bakal bikin kita itu beli suatu produk. Dan kalau misalnya nanya juga, apakah beauty influencer itu semua cuma gara-gara mereka ngasih produk, dan enggak juga, mereka biasanya kadang followernya banyak juga karena mereka bikin vlog-vlog asik, but regardless mereka juga nge-review dan itulah influencer. Oke, itu adalah dari dunia riset yang lebih ke formal. Kalau kita lihat sekarang ke dunia nyata, ini pengalaman pribadi aku lupa ini tahun-tahun berapa ya, pokoknya waktu itu lagi viral banget dibahas ngebandingin 3 produk cushion, yaitu Something, Looks Creme, dan Look ya. Nah, maaf ya bobo merek, aku nggak bakal bilang mereka yang terbaik, tapi walaupun iya sih emang bagus, cuma yang unik di saat itu semua orang tuh bahas hal itu, to the point kayak temen aku, bahkan tante aku, mama aku bakal ngerekomendasiin cushion itu ke aku. Kayak okay. Maksudku the cushion is good, tapi kok bisa-bisanya gitu semuanya sampai ngerekomendasiin itu ke aku. Oke, itu contoh pribadi aja. Kalau gitu kita ke skala yang lebih luas di internasional sana. Kalian kenal siapa ini? Oke, ini Won Young Ive dan Jennie Blackpink. Mungkin kalian juga pernah lah ya lihat mereka ini. Kalau dilihat-lihat, makeupnya flawless banget ya. Dan ya, memang benar. Dan mereka juga kayak trendsetter makeup, bahkan beauty standard di Korea sana. Tapi yang menarik lagi dari hal ini adalah sesuatu yang terjadi di belakangnya. Apa tuh sesuatunya? Nah, sesuatunya itu adalah bagaimana ternyata makeup artist di sana itu tuh juga mendapatkan atensi oleh orang-orang di sana gitu. Kayak orang-orang tuh juga selalu ngeliatin apa update dari makeup artist, idol ini gitu. Contohnya nih, ada lip tint ini adalah yang mereka pakai, yang ya mirip lah yang di foto tadi itu. Dan emang ini sebenarnya emang ini yang dipakai ya. Nah, ini tuh mereka katanya nih sampai ludes habis buat shade ini aja. Itu nandain gak sih seberapa besarnya pengaruh influencer ini ya. Walaupun ini agak sedikit off topic karena ini ada hubungannya sama idol juga dan K-pop wave, dimana tentu saja itu ada bahasannya sendiri lah ya. Tapi balik lagi, emang mungkin idol itu adalah trendsetternya, mereka yang menyebabkan tren itu terjadi, tapi nggak bisa kita anggap remeh juga dari makeup artist dan beauty influencer yang menyebarkan informasi-informasi mengenai produk-produk ini yang dipakai itu. Dan itu aja pasti mereka bakal nge-review juga kalau ini bagus juga, dan itu pasti juga bakal datangnya dari malah makeup artisnya atau beauty influencernya, karena kan dia namanya idol, nggak bisa sembarangan ngomong juga kan. Oke. Selain itu, ini adalah salah satu informasi yang aku dapat dari CNBC pada April 2024 itu. Katanya nih, orang Indonesia tuh sampai habisin 2 triliun buat makeup produk. Ini banyak banget gak sih? Mungkin emang ini agak over lah, udah gabungan dari mana-mana, tapi tetap aja mungkin kalau emang mungkin
kalau digabung-gabung semuanya bakal nyampe 2 triliun, nyampe lah ya, karena namanya makeup itu kita habis pasti beli lagi kan. Makanya itu juga yang bikin makeup itu sekarang menjamur, karena ya emang dia bisnisnya sebenarnya profit. Dan ada satu lagi riset juga, ini dari Filmnya Beauty. Kalau katanya 8 dari 10 orang Indonesia itu menghabiskan hingga 250.000 per bulan untuk membeli produk makeup. Ya terang aja sampai 2 triliun, orang sebulan aja 250, dan orang di Indonesia ada berapa juta kan gitu. Oke lah. Oke, itu nggak apa-apa, nggak masalah kan. Tapi apakah lifestyle ini tuh baik-baik saja? Apakah penghabisan ini tuh oke-oke aja? Dan apakah itu tuh memang harus ada di list kita? Udah kayak list makanan aja buat sebulan. Apakah ini normal behavior? Menurut aku sih, ini pribadi aja ya. Kalau kalian spending, kalian punya ditetapin berapa spending kalian per bulan buat makeup, itu hal yang normal selama kalian gak kalap beli semuanya gitu kan. Tapi kalian harus ingat 3 hal ini, karena ini akan membantu kalian banget untuk reminder diri biar nggak kebablasan kalau udah ngeliatin beauty influencer itu ngasih tahu produk makeup baru. First, no FOMO. Jangan khawatir ketinggalan tren, karena bisa jadi tren itu bahkan nggak bakal stay long, dan juga bisa jadi juga tren itu bukanlah yang terbaik untukmu. Itu bisa jadi karena kita masuk ke kedua adalah what's best for them may not be the best for you. Tiap orang beda-beda, karena aku punya skin type misalnya oily dan kalau misalnya punya dry skin, apakah kita sama? No, kita beda. Produk yang kita perlu pakai juga beda. Jadi kan itu beauty influencer banyak tuh di luar sana. Nah itu manfaatin baik-baik, kalian bandingin sana sini itu nggak masalah. Bahkan coba produknya langsung pun itu juga boleh banget, karena buat apa dia tester kalau bukan buat dicoba, bukan buat pakai tiap hari. Tapi ya oke. The next, stop overspending. Hati-hati buat kaum mendang-mending kayak aku yang bukan sultan. Ya jelas kalian jangan kebablasan, karena makeup ini adalah kebutuhan sekunder. Yang kebutuhan primer kan tetap aja adalah pangan, sandang, papan. Jadi itu dulu, keep healthy dulu, baru kalian venture ke hal-hal lain kayak makeup ini, oke? Dan yang terakhir, jangan lupa, you are the most beautiful person in the world. Gak ada yang nandingin, pokoknya paling cantik sedunia. Oke, terima kasih atas atensinya. I'm Fania, dan I'm signing off.